Selamat malam sahabat The Journal Indonesia. Em, ini suasana yang sangat seru sih di sini. Asik. Kita akan bakal banyak cerita sih tentang apa yang dilakukan host kita kali ini, tamu kita. Saya host The Journal Indonesia yang kadang dibilang bukan host, Denny Saskin, biasa dipanggil Denny Sas, dan tamu kita malam ini Perkenalkan, saya Fitra Aryadi, owner dari Ngopi Coffee. Ngopi Coffee, asik, brand lokal Bontang di area kopi perkopian. Wes, mantap. Sebelumnya terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Den sudah mau iya. datang ke Kopi Pasar. Iya. Sudah mau jauh-jauh lah. Sudah datang ke sini sama bareng tim, mau mengangkat juga usaha-usaha terutama ini ya, UMKM perkopian, entah Siap. itu usaha kuliner. Terima kasih banyak Bang Den. Baru saya mau bilang makasih banyak juga, Pit. Oh iya, siap. Salah satu gue sih yang kami tawarin langsung, nggak pakai basa-basi, ya karena teman juga lah. Oke, siap. Dan saya uniknya kenapa? Kami kayak malam ini menguasai pasar. Anak pasar ya. Iya. Biasanya mainnya di kota, kali ini mainnya di Asik. pasar. Kalian harus nonton ini teman-teman. Dengan nanti akan diliatin seluruh suasana di sini dan sekitar kita real. Lost in the world, wah. Seolah hilang dari dunia, tapi sangat eksklusif, Yeah. sangat nyaman, apalagi unik bagi saya. Ada kopi shop atau kedai kopi di tengah-tengah pasar. Bagi Bontang itu hal baru. Mungkin di kota-kota lain udah biasa. Nah, Yeah. sebelum kita ke situ, Pit, aku mulai dengan ngobrol-ngobrol pribadi lah. Silakan. Fitra, setahu sebelum terjun ke barista dan milik bisa dibilang owner kan, Iya. memiliki beberapa kedai, ada 2. Oh. Ada outlet ya. Iya. Awalnya karyawan Iya, benar. Ya. Awalnya dan akhirnya full terjun nggak tahu langsung. kayaknya jiwamu, ya kan? Iya. Bukan benar. hanya barista tapi owner juga. Oke, dan saya respect bisa sampai ini di outlet kedua ya, Pit ya. Iya. Yang pertama di Planet Football, teman-teman, Ngopi Kopi itu ada yang pertama dari Planet Football. Mungkin bisa flashback, Fit, berbagilah sama pemirsa kami. Iya, jadi gini ya. Awal mula sih sebenarnya usaha kopi ini berawal di tahun 2014 ya, Bang ya. Oke. Dari tahun 2014 memang berawal dari hobi, suka minum kopi. Ya paling kalau di rumah ya kopi saset lah ibaratnya ya. Dari kopi saset, terus itu nyobain kopi bener-bener pure kopi hitam. Dan kebetulan memang asal usul ya, terutama ibu biasanya memang sering sangrai kopi di rumah. Oi. Sangrai ibarat ya, beli biji kopi di pasar, sangrai di rumah, masih alat tradisional ya. Paling di rumah itu disajikan buat kopi hitam, Oh terus gitu. disajikan buat tamu yang berkunjung ke rumah. Berarti ada kayak kultur di keluarga ya? Iya, benar. Peminum kopi. Peminum kopi rata-rata di rumah memang peminum kopi ya, terutama ibu, saya sendiri, bahkan ya adek. Kalau misalkan kakak terus sama orang tua bapak justru nggak minum kopi, malah minumnya teh. Iya. Nah, beranjak dari situ, semenjak masuk di SMA itu sudah mulai terbiasa lagi, beranikan diri ngunjungin ke coffee shop ya. Oke. Paling di Bontang dulu masih ingat di mana ya? Pertamamu Pertama ngerasain kali. memang wah ini kopi yang inilah, kopi yang racikan lah. Itu pertama kali justru ketemunya dari teman juga. Ya. Ingat teman waktu itu sama Mas Awin kalau nggak salah itu ya. Ya. Mas Awin ketemu, habis dari situ sharing masalah perkembangan kopi. Berawal dari ketemu,
ngobrol masalah kopi apa segala macam. Terus itu saya juga ibarat masih mau belajar lagi buat ngunjungin ke kedai kopi. Dari situ saya coba beli alat. Oke. Beli alat buat ngulik di rumah waktu itu. Setelah ngulik dari rumah, peralatan terkumpul, habis itu ya beranikan diri buka usaha. Pertama kali justru di Bontang Kuala, Bang Den. Oh, Saya gitu. buka di daerah Pujasera ini, Panggung ya. Oh, di dalam. Iya, di Ya, ya, ya. dalam. Cuma bertahan 6 bulan Bang Den. Oke. Bertahan 6 bulan, dari situ vakum. Karena mungkin saya lihat ritme penjualan di daerah Bontang Kuala waktu itu memang belum ada ya kedai kopi yang menyajikan kopi bener-bener biji. Itu di tahun 2014-an ya? Ya. Habis itu vakum dari Bontang Kuala, vakumnya kurang lebih setahun deh. Habis dari vakum setahun, alat nganggur di rumah. Kebetulan waktu itu ada temen juga nawarin mau nggak ikut gabung usaha. Kebetulan waktu itu di salah satu owner kedai hitam putih nawarin kalau memang ingin gabung. Oke, silakan. Kebetulan saya berminat, cocok, dan akhirnya di awal tahun 2015 pertengahan ikut gabung di kedai hitam putih. Oke, di segmen segmen kelas sebelumnya. Gue sebelumnya ya Mas Opal ya. Iya, Mas Opal. Iya. Benar. Nah, aku pertama kali rasain kopimu ya di situ, Fit ya. Oke, iya. Benar. Malah ya bagus ini apa? Aku juga baru tahu loh, Fit. Ternyata kamu start di BK Dermaga. Iya. Sebelum di hitam putih ya kan? Iya, benar. Mau coba buat kopi barista. Tapi termasuk nyali juga sih, Fit ya. Iya, termasuk apa ya? Sorry, di BK kan kesannya kemasannya di sana kan rata-rata yang kopi saset, ya kan? Kopi saset. Kamu datang memulai dengan kopi racikan. Iya, benar. Geril grinder. Kanan kiri jualnya kopi saset. Nah, waktu itu saya jual langsung kopi yang bener-bener diolah langsung, terus menggunakan biji kopi yang asli. Yap. Mungkin ya itu sebagai pelajaran juga sih memulai usaha mungkin tanpa konsep. Yap. Ya, karena ya udah sistem peralatan ada, ini ada, udah langsung mulai aja, tapi tidak memikirkan jangka panjang. Ya. Jadi akibatnya waktu itu udah sasaran customer di tengah jalan, jadi ibarat salah pasaran lah. Jadi mau nggak mau saya berhentikan tuh usaha itu di Bontang Kuala. Itu kurang lebih cuma bertahan mungkin lebih karena 6 customernya bulan. aja ya. Iya, karena beratnya di situ kamu juga harus edukasi. Iya benar. Waktu itu juga aduh kedai kopi di Bontang belum ada, bahkan cuma ya 1-2 kedai lah ya. Oke. Jadi agak berat juga mengedukasi, sedangkan karakter dulu itu di Bontang masih kenal kopinya yang penting manis. Nah, itu juga yang jadi masalah. Tapi setelah vakum, kembali lagi tadi ke Hitam Putih dan kamu stafmu di situ lah awalnya masuk ya. di Hitam Putih, bergabung sama owner ya, Mas Oval. Dari tahun 2015 beranjak sampai dengan tahun berapa ya? 2018. 2018. Dari situ saya juga sudah ibarat aktif kerja juga di salah satu ini ya, bank BUMN. Yap. Cuma pembagian waktunya yang agak sibuk. Jadi ibarat usaha ini yang kemarin saya jalani yang di Hitam Putih, ibarat jadinya sampingan. Oke. Otomatis kalau sampingan ya hasilnya pasti sampingan juga kan. Nah, semenjak dari Hitam Putih juga ibarat sudah ada menuju nih. Kalau begini terus kayaknya saya harus nggak bisa ini ibarat usaha ini cuma setengah-setengah. Jadi saya ibarat di tahun 2019 pertengahan kayaknya memutuskan untuk resign ya. Setelah resign, jadi mau nggak mau memang terjun langsung di usaha perkopian ini. Dan itu pasti butuh beberapa pikiran dan pertautan lah. Iya benar. Melepas ya, saya rasa sih gini, Pit. Kerjaan di bank itu kerjaan yang
punya masa depan lah, ya kan? Iya benar, cuma karena kondisi ya saya lihat langsung memang ini sudah saatnya kayaknya harus Iya. resign. Sudah saya mikirkan juga secara matang bahwa kalau memang mau usaha ini maju ya saya harus total juga ya. Jadi selepas dari aktivitas pekerjaan sebagai karyawan, saya fokus di usaha. Waktu itu memang masih di hitam putih. Ya, oke. Cuma saya mikir lagi, ini kalau hitam putih kan karena sistemnya join ya. Wah, ini saya harus melangkah ke depan lagi nih. Saya harus punya karakter sendiri, konsep sendiri yang kuat ya. Iya. Saya mikir kayaknya untuk saat ini hal realistis. Waktu itu zamannya es kopi susu. Lagi ya, masuk lah, 2 hype-nya di tahun Bontang. ya 2 tahun yang lalu lagi Dibilang kopi boomingnya. kekinian lah ya. Benar. Oke, saya memutuskan outlet pertama dengan konsep sendiri di Jalan MH Tamrin di tepatnya di Planet Football ya. Depan Planet Football, teman-teman. Di situ memang konsepnya es kopi Bang Den. Es Hmm. kopi dan coffee to go. Jadi orang mesan bisa langsung bawa pulang. Itu di tahun 2019, bulan-bulan. Perkiraan bulan November Bang Den. Oke. Bulan November buka, tahu sendiri lah ibaratnya mulai usaha masih ya Yap. setengah lah ya, ibaratnya jalan pelan. Habis itu nggak tahu kenapa ya kita karena masuk pandemik yang paling beratnya itu di bulan ketiga justru. Oke. Pandemik melanda dunia terutama Bontang 2020. 2020 ya. Ya udah, mau nggak mau gue bilang harus mikir panjang lagi nih buat mempertahankan usaha ini. Ada alternatif, ada solusi. Nah dari situ justru wah ini kacau nih gue bilang nih. Semua kafe pada tutup semua, kafe-kafe besar termasuk kafe kecil pada tutup. Memang lagi heboh-hebohnya ya COVID nih. Lagi tinggi-tingginya di Iya, bulan-bulan itu. benar, Bulan lagi- 3, bulan 4 tahun lalu, iya. Lagi tinggi-tingginya. Orang pada trauma, orang pada takut Nah nongkrong, benar, pada nongkrong yang malas termasuk keluar ya. nongkrong yang termasuk ini ke tempat kan, ke Iya, kafe, benar. ke kedai, ke warung. Tapi dari situ saya belajar bagaimana caranya buat menghidupkan usaha ini. Ya saya harus ibarat jemput bola. Oke. Dengan cara saya bikin promo, saya orang pesan saya antar langsung. Saya nggak mikirkan masalah untung banyak atau berapa. Yang penting hari itu ada terjual. Oke. Tujuan utama hari itu harus terjual. Dan alhamdulillahnya, bukan saya mendoakan COVID ya, karena di balik musibah ini justru COVID masuk di Kota Bontang itu sekitar bulan 3. Di situ kan awal masuk bulan puasa ya kalau nggak salah ya. Nah di situ saya, waduh ini agak berat lagi. Bukalah dari sore mulai sambil jualan takjil apa segala macam. Yang penting ada aktivitas jual beli juga itu hidup itu suasana kafe, kedai kopi itu. Dari situ mulai beranjak malam. Oh ini mulai ada ibarat yang datang coffee take away bawa pulang. Tapi ya itu aku bilang berawal dari konsep memang coffee to go. Akhirnya memang kuat di konsep itu. Orang datang pesan bawa pulang, orang datang pesan bawa pulang. Kalaupun mau nongkrong ya tempatnya terbatas. Iya. Nah dari situ mulai naik daun tuh ngopi kopi. Yang jadi masalah justru waktu mulai usaha di situ, ya tahu sendiri lah kita kadang didatengin sama pihak petugas COVID. Oh iya buat benar. menerapkan Waktu protokol kamu kesehatan. start di depan Planet itu, iya stokismu kedai itu lagi di situ juga awal-awal kencangnya pandemi dan pemerintah melalui ya instansi terkait berusaha menegur protokol segala macam ya. Benar. Jadi di situ udahlah mau nggak mau harus ngikutin. Sempat bolak-balik berapa kali sempat bolak-balik ditegur. Cuma Ya. kita ikutin aja. Habis itu buka lagi, tegur lagi ya sampai bosan aja. Iya. Cuma namanya usaha kalau terlalu ngikutin aturan ya berat juga ya. Apalagi kita ini mikirkan operasional juga ya. Iya. Nah tapi waktu itu memang karena usaha milik sendiri dan karyawannya saya sendiri, jadi Iya. nggak terlalu ini juga ibarat nggak terlalu ada beban. Waktu itu ya udah
jual apa adanya. Oh ya, di hotel pertama kamu sendiri yang ini Iya, ya, saya sendiri. yang ngeracik sendiri. Ngeracik berarti. sendiri karena memang kalau usaha itu bagusnya memang dimulai dari diri sendiri dulu Iya, ya. iya, iya. Kalau kecuali memang punya modal besar, terus memang ada niat, sudah planningnya bagus, konsepnya memang sudah kuat, ya nggak masalah memang kalau mau rekrut karyawan. Fit, yang belum kutanya ini, yang belum juga kita sempat bahas, memilih menjadi barista. Dan Menjadi barista ya. apa alasanmu sampai sekarang loh ya kan? Iya benar-benar. Sorry, di tengah di Bontang mungkin kerjaan-kerjaan kayak kalian sama, ada beberapa gue sebelumnya, ada yang di Avatesing, ada kayak si Mupli itu sablon ya kan. Benar. Pergelutannya itu bisa dibilang kan Bontang ini belum terlalu edukasi tentang aktivitas kalian kan, industri kreatif tuh. Iya. Itu kerjaan itu bukan jadi, bisa dibilang belum menjadi utama. Benar. Nah, gimana ceritamu akhirnya saya passion ya kan, passion Iya, dibilang. passion, Saya kesukaan. pingin barista, dan apa yang buat kamu masih bertahan dengan kerjaan barista? Ya ibarat gini ya, kalau pekerjaan itu kita kerjain dengan rasa suka, bebas, ibarat tanpa beban, tanpa ada paksaan, ya otomatis sampai dengan sekarang ini pun saya jadi barista ya merasa enjoy aja. Oke. Nggak ada beban ini itu, karena memang ya itu hobi lagi. Karena tujuan saya buka kopi, yang pertama buat ngopi, buat diri sendiri, Ya. ya kan. Kedua ya buat orang lain. Kalaupun saya buatkan kopi itu enak, otomatis insya Allah datang kembalilah pelanggan itu. Iya. Ya itu Den. Start dari barista akhirnya menjadi owner juga. Rangkap lah ya. Mulai dari owner. Bisa dicerita pilihanmu lebih ke wira swasta atau kamu mulai usaha ini, pasti ada lah kendala di awal. Iya. Apa-apa itu bisa menginspirasi mereka yang menonton ini. Kendala yang berat sih yaitu kebanyakan ya yang saya dengar ya, memang memulai usaha itu harus butuh modal. Ya. Ya itu yang utama. Tapi dibalik alasan itu sebenarnya sih faktor dari manusianya itu sendiri. Gigih atau mungkin punya semangat enggak untuk menjalankan usaha tersebut. Kalau dia ibarat bukan passionnya di situ menjalankan usaha, ya biarpun modalnya besar seperti apa, konsepnya seperti apa, pasti akan jenuh juga. Oke. Sedangkan saya sendiri ibarat kalau memang buka usaha ya udah konsepnya seperti ini, terus dari segi peralatannya cuma mampunya segini, ya udah mau mulai usahanya cukup segitu aja dulu, nggak usah terlalu ngoyo. Kalaupun mau ibarat target harus punya coffee shop mewah, peralatan mewah, itu bisa. Cuma ya faktornya kembali lagi, kita kan bikin usaha itu pengennya target titik impasnya lah atau BEP-nya ya. Oke. Pengennya sampai harus ada ibaratnya perhitungannya nih. Oke. Mau sampai kapan ini? Contoh kita beli mesin mewah harga 60 juta 70 juta, otomatis kita harus ibarat menghitung BEP-nya ini sampai kapan, ya kan? Yap. Tapi kalau memulai dengan alat seadanya, tapi konsep kuat, ya insya Allah cepat juga sih ininya, titik balik modalnya. Itu juga sih Bang Den yang jadi perhatian. Prosesmu bisa settle tuh, atau bisa dibilang settle lah Fit, dari startmu itu di tahun keberapa? Dan kami yakin nih, sampai nanti kita cerita ya. Ini ngopi ala pasar ya. Iya, siap. Itu berapa lama Fit? Saya buka usaha terutama kopi ini memang diawali karena kesukaan ya. Dari awal kesukaan, ibarat sudah ngelewatin tantangan terus halangan seperti apa, udah hajar terus. Bahkan di tahun 2019 pandemik masuk, tetap juga bertahan. Ibarat apapun COVID yang datang itu memang jadi halangan terberat ya. Cuma waktu itu saya konsepnya ya udah jualan apa adanya aja, yang penting aktivitas jual pada hari itu tetap ada masuk.
Yang penting terputar lah. Iya, yang penting terputar, operasional jalan. Bahkan selepas dari Covid itu sampai dengan sekarang, Covid belum berakhir juga. Ya di tahun 2021 ini. Ya, Corona tahun masuk. 2020. Justru ada tawaran nih. Karena saya punya peralatan nganggur, Oke. terus punya properti meja apa segala macam juga nganggur. Dan kebetulan di Kota Bontang nih Bang Den ada pasar modern Den. Ya, Di Pasar Rawaindah ya. yang tempat kita sekarang ini. Iya benar. Ada tawaran kebetulan waktu itu Ya. agak berat juga Den. Ditawarin mau nggak ngisi di lantai 4 Heeh. Pasar Rawaindah. Heeh. Saya sempat mikir, waduh Pasar Rawaindah ya. Heeh. Saya ngeliat langsung. Tapi kamu tahu kalau memang bakal di sini, bukan yang masih kemarin masih yang sementara. Waktu ditawarin itu. Awalnya sih memang karena ditawarin ya, disuruh lihat kios di Pasar Rawaindah ini, saya langsung lihat langsung nih. Cuma sempat pesimis. Kira-kira ada yang beli apa tidak nih? Ya. Cuma saya belajar lagi. Sedangkan di kota-kota besar, terutama kayak di Jakarta, bahkan di kota-kota yang ada di Dekat-dekat Kaltim lah. yang dekat lah. Balikpapan, ya, Samarinda. Samarinda ada. Di Citra Niaga saya lihat langsung, wah ini kayaknya bisa nih, ada prospek. Ya udah saya mulai langsung dengan konsep kopi manual brew. Masuk ke pasar ini. Sambil minum kopi Bang Den. Oh iya. Kopinya jadi dingin. Ini apa nih kalau di ngopi-ngopi pasar? Kalau di ngopi kopi, nama menunya. ini sebenarnya kopi susu ya. Cuma lebih identik. Kita gunakan alatnya manual nih, rock press. Oke. Jadi ini khas kopi tiam. Kopi tiam kalau Iya. di dia semacam Iya benar, kalau di kopi shop terkenal kayak kopi tiam ya. kopi tiam tuh ya khas-khas kopi Melayu lah ya. Oke. Dulu memang sempat mau usaha kayak kopi tiam, cuma saya pikir aduh agak susah nih peralatannya, terus harus butuh latihan lagi. Yap. Sedangkan di Malah itu masuk di mall ya, Pit? iya Setahu benar ada di mall. Oke. Kopi susu. Masuk di kopi pasar karena ada tawaran juga ya dari keluarga. Yap. Saya melihat langsung, Termasuk pengelola di sini ya. termasuk pengelola sini yang awal mulanya memang khusus UMKM. Oke. UMKM khusus lantai 4. Ya udah saya coba memulai usaha ini meskipun pesimis, Yap. tapi dengan konsep yang matang juga. Kalau dibilang tempat Bang Den, nggak ada istilah Instagramable justru di pasar ini. Oh iya. Bahkan ketemu sama pedagang langsung, pedagang sayur, Yap. ikan, aroma pasar bau-bau ikan. Tapi itu uniknya, Pit. Iya, Orang iya. ke sini pada buka tuh sayur, ikan, Iya, makanan, ya kan? Iya, Kue-kue lah kan. Pakaian. Ting, ada kopi shop di sini. Iya benar. Justru itu hal unik Bang Den. Iya. Hal unik ya, siapa tahu ya, mengantarkan istrinya pergi ke pasar, ya kan? Bahkan bisa jadi trending tempat penitipan suami. Ya, Iya kan? yang kayak viral tuh ya. Nah, di kota lain benar. tuh. Ya. Kalau sudah hal unik ada di pasar, ya saya yakin aja sih suatu saat Pasar Rawaindah ini bakalan rame ya Bang Den. Terutama di lantai 4 ini buat Benar. teman-teman, siapa tahu memang ada ingin mau buka usaha ya, monggo silakan. Masih banyak yang kosong. Jadi pemirsa kios. di lantai 4 Pasar Taman Rawaindah. Sekarang Iya. namanya Taman Rawaindah setelah jadi pasar modern. Pasar tuh, Tamrin. adalah bisa dibilang ini jadi ini sih, jadi Trendsetter. ya itu. bisa. Hmm. Tapi kalau bilang objek wisata belum sih, cuma Belum. menjadi heritage baru, tempat baru di Bontang, pasar modern, ya kan, dengan berbagai macam pilihan. Baru di lantai 4, pas dekatnya ini, samping kita ini ada kantor UPT-nya ya, PT. Iya benar, ada kantor. Di sini tuh kalau misalnya jadi food court itu bakal keren. Orang yang kayak kita ini ya, cowok-cowok kan biasa ngantar ibu ke atau Iya. istri, ya kan? Iya. Kebetulan sih kalau saya belum ada istri. Kita bingung nih mau nongkrong di mana, mau singgah di mana, kan kadang bingung itu nemani ibu-ibu.
karena hanya mereka yang tahu apa yang mau dibeli dan Iya. mereka itu kayak punya jiwanya sudah kalau masuk pasar itu. Kita Benar, nggak mungkin benar. bisa ikutin terus. Nah, ada di lantai 4 kita bisa ngopi sambil nunggu. Nah, Yang penting benar. dan kalau untuk anak milenial sinyalnya kencang. Kalian mau browsing, kalian mau ngerjain tugas, ya kan? Iya. Sekarang mau kutanya Fit, ini ada berapa bulan nih ngopi ala pasar nih? Sekarang ini kalau untuk outlet di pasar ya, Iya, Bang Den ya, ngopi-ngopi di sudah beranjak 3 bulan, Bang Den. 3 bulan. Iya. Dan kamu pasti sudah punya customer sendiri. Alhamdulillah sampai dengan mulai dari awal buka ya, sampai dengan sekarang ini pengunjung itu selalu ada. Oke. Pengunjung selalu ada. Kalaupun ditanya jumlah pengunjung, kita juga nggak bisa jelaskan rame atau tidak rame. Yang jelas pengunjung selalu ada. Jadi buat teman-teman yang ibarat masih ragu juga mau memulai usaha di sini, Pelaku-pelaku usaha di Bontang. iya, ibarat nggak usah dulu lah mikirkan ada yang beli atau tidak. Yang penting Benar. memulai dulu, Bang Den. Yakin dulu punya konsep yang matang, insya Allah kita bisa ciptakan ini kok marketnya sendiri. Benar. Itu sih Bang Den. Dan dari pelangganmu, kan ada pelanggan regulermu waktu di outlet pertama kan, Oh, di kedai siap. hitam putih juga kan, Iya, iya. misalnya. Justru ada pelanggan baru di sini. Justru kita menciptakan culture baru Bang Den, Nah. khususnya Rawa Indah. Oke. Dari Rawa Indah berdiri yang namanya Kopi Pasar. Ya. Bahkan saya udahlah Dan bagaimana caranya yang beraktivitas di sekitar sini akhirnya bisa merasakan yang dulunya mungkin kopi saset. Oke. Ya mau nggak mau mencoba lah. Oke. Ada kopi yang benar-benar asli. Dia pesen kopi yang benar-benar dia lihat langsung cara pembuatannya seperti apa, Bang Den. Nah, ini konsep yang keren sih, sahabat The Jurnal Indonesia ya. Buat kamu yang pecinta kopi tapi pingin Iya. dengan suasana pasar, apalagi kalau sore kami datang tadi sore di sini agak tenang, ya kan? Dengan aktivitas yang udah mulai kurang. Dan di sini dingin, lantai 4, angin alami banget. Iya. Karena sekitar sini tuh terbuka, ada ruang terbukanya. Dan ini dan masih tenang gitu loh. Masih tenang. Cocok buat para kaum ini yang ingin mencari ketenangan, Den. Bang Den. Yap. Ngopi tenang, nggak ada yang ganggu, jauh dari hiruk pikuk. Pokoknya itu nyaman aja lah ngopi Tapi di kalau sini. ini mindsetnya menjadi kayak Pujasera sebenarnya menarik loh. Nah, justru itu Bang Den, Dan parkiran itu Parkiran luas banget di bawah kan? sangat mendukung. Parkiran pasar ini basementnya, Iya. bah. Bahkan kalau mau Bisa. main badminton juga ada Bang Den Iya. di lantai 4-nya lagi. Hitung-hitung kita mempromosikan program pemerintah sebenarnya nih. Bener, iya. Minimal. Memakmurkan pasar. Nah, iya benar. Karena tuh, kenapa? Bang Den. Pak, di sebuah kota itu pasar itu menjadi sentral ekonomi. Iya, benar. Saya ingat saya menghubungi salah satu ekonom, ya dan mantan Wapres Pak Yusuf Kala. Wes. Jadi dia bilang begini, kalau mau lihat ekonomi Indonesia, Iya. yang harus dipikirin itu kayak pasar glodok, pasar-pasar Nah. sentral di kota-kota besar, pasar tradisi. Mm-mm. Itu sentral. Benar. Jadi memakmurkan pasar berarti mengangkat ekonomi Bontang, Iya, teman-teman. benar. Bang Nah, Den. Pit, untuk pecinta kopi, Pit, di Bontang ini mereka ada. Dan karena bisa kita edukasi juga kan, orang Iya. yang memahami ini kopi sebenarnya. Iya, Komunitas ini ada. Gini Bang Den, kalau untuk penikmat kopi itu sendiri sebenarnya ada sendiri ya. Oke. Bahkan bukan hanya penikmat, komunitasnya pun ada juga di Bontang ini. Oke. Entah itu saling mengunjungin antara kopi satu ke kopi yang lainnya dengan tujuan silaturahmi Bang Den. Oke. Dari situ biasanya terbentuk juga Kayak workshop antar iya benar saling barista, sharing juga masalah ilmu perkopian. ngobrol Ah. tentang ilmu teknik, ya kan? Benar Bang Den. Terus tujuannya juga ya paling tidak pengunjung yang dari yang awalnya tidak ngerti kopi jadi
pengen belajar nih, pengen tahu Yap. kopi itu apa, ya kan? Nah, Dari situ juga efeknya secara langsung ke coffee shop atau ke cafe, mereka tahu nih. Jadi oke, nggak asal oke, pesan-pesan oke, aja. Benar, benar, benar. Jadi ibarat sudah ada basic, sudah ada wawasan. Oh ini kopi ini seperti ini. Dan dia Alatnya bagian seperti ini. dan dia Benar. bagian lifestyle kan? Iya, Menjadi benar. subkultur. Benar-benar Nah, banget. sedikit aku tahu kenapa Pit, film filosofi kopi cukup Iya, iya, men-trigger orang untuk Oke. tahu tentang kopi, lifestyle dengan kopi ya kan. Mm. Nah, di film itu kan aku kurang lupa sosoknya yang satunya itu, yang dia barista. Oh, Chico, Chico Jericho. si Chico, ya. lupa aja nama benar. perannya di situ kan. Iya. Dia tuh apa ya dia bilang ya? Apa sih anjir bener. Kayak koki chef, dia dengan segmen barista, dengan dia racik dengan bahan-bahannya itu yang kayaknya mahal juga. Iya. Orang disuruh tes aja. Mm. Kalau dia ndak puas ndak dia jual. Iya, benar. Semua Segitunya ya. Iya, benar. Seorang barista Fit. Nah, benar. mendalami nih soal barista ya. Mm. Bahkan kita buat sendiri Dan ya. Istilahnya signature ya, resep Signature bisa, terus bahkan resep pribadi Iya, dari seorang barista kopi. bisa jadi Dan. Bahkan gini Dan, sebelum kita buka jam bukanya ini outlet ya, kadang itu biasa kita ada tester dulu. Oke. Kopi ini masih enak apa tidak? Oke. Kita harus kalibrasi lagi, bikin ibarat bikin espresso untuk campuran minuman yang lain-lainnya ya. Oke. Itu kira-kira masih enak nggak sama dari yang kemarin-kemarin. Oke. Kalau memang enak ya udah berarti lanjut. Tapi kalau memang enak kita utak-atik lagi, entah itu grindernya, entah beansnya lagi kita perhatikan. Tujuannya apa? Ya buat ini juga sih Bang Den, menjaga kualitas. Oke. Ya. Karena semua usaha itu kalau kualitasnya bagus ya otomatis tamu atau pelanggan bakalan datang juga sih Bang Den. Oke. Nah, Fit yang kamu nanya ini. Di tengah menjamurnya pasti kami ngikutin juga ya. Iya. Franchise kopi Iya. di Bontang. Masuk kan. Dengan yang istilahnya kalian yang dengan tes sendiri ini apa? Konsep sendiri. Genrenya apa? Kopi Manual apa? brew lah ibaratnya. Manual brew atau original? Sorry. Ini lebih ke arah independen. Oke. Ya. Kayak musik lah ya. Jadi nggak harus ngikutin SOP dari Karena standar sana. benar. Menurutku itu apa sih bedanya Fit bagi aku yang awam lah terhadap kopi. Iya. Yang karena intinya produknya keluarnya outputnya kopi juga. Iya benar. Dengan yang punya resep dia sudah SOP dengan resep dari baristanya sendiri. Padahal Jadi tambahan dikit. Di kopi di franchise kopi ini kan ada orang juga yang buat, ada barista juga yang buat, tapi dia by resep gitu. Iya. Jadi justru malah tambah bagus Bang Den. Oh gitu. Siap. Kopi malah rame ya justru pelanggan juga bebas milih mau kopi yang mana. Mau kopi yang lagi hits, Oke. atau mau benar-benar menikmati kopi yang sesuai dengan karakternya dia. Oke. Kalau kayak coffee franchise otomatis kan sudah menang brand nama ya. Oke. Sudah menang brand nama, tapi secara tidak langsung para penikmat kan bisa tahu mana kopi yang benar-benar sesuai dengan karakternya dia. Kembali lagi dia mau ngopi yang dari segi tempat, mau yang lebih nyaman atau mau yang lebih karakter rame. Oke. Ya kan? Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa kalau mau menikmatin kopi yang benar-benar nyaman, biasanya lari ke coffee shop yang benar-benar pure kopi. Oke. Atau kalau memang mau pengen ngopi, cari tempat keramaian, biasa larinya ke Pujasera. Kembali lagi ke orang yang mau menikmatin mana. Jadi masalah kopi franchise itu datang ke Bontang, ke kota Bontang ya khususnya, itu justru nggak masalah buat saya sendiri. Ya, oke. Justru menambah pilihan. Siap. Ya Bang Den. Jadi seru ya. Iya, justru banyak pilihan. Kopi shop. Sambil minum Bang Den. Ini pakai gula aren kah?
itu khas kopinya Bang Den. Ada racikan khusus. Iya. Rahasia ya. Rahasia. Itu efeknya kalau sudah ngopi di sini bakalan kembali Bang Den. Siap. Mitos seperti ini. Tapi di outlet yang pertama kan aku selalu kembali. Oh iya. Fit, mungkin kita ya enggak terasa sih obrolan kita ini yang seru ini tentang perkopian. Harapanmu David Harapan, ya? untuk pelaku-pelaku kayak kalian, ya biar suara-suara ini didengarkan, termasuk tempat ini, Fit. Oh gitu. Ya, yang jelas sih harapannya semoga pandemik dulu lah yang cepat berlalu Bang Den. Oke. Karena Pak kalau pandemik sudah berlalu ibarat ide-ide kreatif bakalan muncul nih. Siap. Nah, terus terutama untuk teman-teman yang mungkin mau mulai usaha, kayaknya harus dipikir-pikir dulu ya, karena memang kita momennya ini yang nggak tepat. Ditambah pandemik, meskipun konsep yang mau disajikan kuat, tapi karena faktor pandemik jadi agak berat juga. Terus kalau untuk kebetulan saya buka kan di pasar nih Bang Den. Ya. Ya minimal yang berminat mau membuka usaha di pasar khusus lantai 4, ayo dong silakan, masih banyak stand yang kosong Bang Den. Baik sekali. Tempatnya mewah, terus konsep pasarnya modern, bersih, fasilitas sudah ada, tinggal mulai aja kalau memang mau ibarat mau gabung di sini. Saya sangat mendukung bahkan. Karena sebenarnya pemerintah udah nyiapin tempat bagus. Iya. Sisa masyarakat aja atau pelaku usaha di Bontang ini. Iya Bang. Karena ini kalau di kota besar udah sudah penuh Bang Den. Tanpa pikir panjang sudah penuh semua. Iya. Aku bisa masuk ke resolusi rencanamu di usahamu lah di tahun ini kan kita memulai awal tahun dengan semangat baru lah setidaknya. Iya benar. Walaupun ini dengan pandemi ya. Benar. Fit, gimana nih 2021 apa yang ingin kamu lakukan? Yang jelas kalau untuk dari segi usaha ini ya, pengennya sih selalu bertahan. Cukup bertahan aja sudah lumayan ya. Oke. Tapi ibarat gini, semua itu pengen naik kelas, Bang Den. Bagaimana caranya bisa naik kelas ya? Saya harus juga ibarat harus tetap giat juga sih, semangat juga terutama. Yap. Dari semangat nanti bisa naik kelas. Mungkin yang awalnya mungkin alat manual itu bisa beranjak lagi mungkin ke alat yang lebih tinggi lagi Bang Den. Yap. Tapi teruntuk ngopi di pasar ini pengennya sih untuk tonton ini cari teman deh buat partner usaha kanan kiri ini masih banyak yang kosong. Kalau dari kios kanan kiri ini sudah ada yang ngisi, itu ibarat kita bisa menciptakan market. Oh siap. Bukan kita yang buka market ya. Expo iya Bang Den. Expo food and drink kah misalnya kan? Iya, benar. Bisa kontes cupang. Iya benar. Kontes. Karena panas ndak kepanasan, hujan ndak kehujanan. Iya. Wifi kenceng. Apalagi istilahnya nikmat apalagi yang kalian dustakan. Fasilitas dari pemerintah sudah benar-benar sudah ada lah. Tinggal kitanya aja yang mau memulai apa tidak. Benar. Ayo bagi anak muda semacam Pitra ya, yang usianya masih milenial juga, ya kan? Iya. Masuk si Fit terakhir di kita pingin ini Fit closing statement lah buat penonton, buat adik-adik kita nih. Setiap tahunnya di Bontang pasti akan lulus anak-anak SMA. Iya. Pemuda-pemuda tanggung yang ingin dia mau jadi apa gitu. Atau ada yang tertarik memilih jalan ninjanya di barista. Seperti dirimu nih. Jadi prem untuk kamu, Pitra, owner Ngopi Coffee. Ya, jadi gini Bang Den. Mungkin kalau ada anak-anak di luar sana entah itu baru lulus sekolah SMA atau bahkan yang lulus kuliah, udah jalanin aja dulu sesuai passionmu apa. Kalau passionmu di dunia kopi, oke, tentukan konsepmu. Konsep kuat, mulai start.
dan bahkan mungkin bukan hanya kopi ya Bang Den ya. Sekarang menjamur anak-anak sekarang ini serba bisa, mulai dari editor, terus yang hobinya main game bahkan. Yap. Kalau memang jalurnya berprestasi, ya udah jangan setengah-setengah, kembangkan kalau perlu. Bahkan sekarang ini zamannya sudah benar-benar harus melek teknologi bahkan. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk di dunia usaha kuliner atau perkopian, pesan saya sih tentukan konsep yang kuat. Kalau konsepmu kuat, bahkan berani tampil beda, Ya. itu insya Allah kedepannya akan tetap kuat juga, Ya. terutama mengundang pelanggan baru, Siap. ciptakan suasana baru, pelanggan baru, otomatis menumbuhkan culture lagi, budaya Oke. baru, terutama kayak di sini. Alasan kenapa saya buka di pasar ya karena hal unik. Saya ngikutin contoh di kota-kota besar. Karena hal unik ini saya beranikan diri. Masalah ada yang beli atau tidak itu urusan belakang. Yang penting konsepnya kuat, yakin, insya Allah bakalan jadi Bang Den. Mulai dulu. Memulai dulu, jangan terlalu dipikirkan, hajar aja langsung. Dan untuk jangka panjang di Bontang menurutmu barista itu bisa jadi passion, Fit? Iya, bahkan bisa jadi ini Bang Den, profesi. Yap. Iya kan? Oke. Kalau memang jalurnya niat, bener-bener sungguh-sungguh, bahkan ada semacam kursus barista, bisa nanti melamar di coffee shop atau mungkin di kafe-kafe besar. Benar. Iya kan? Kalau sudah bisa masuk ke ranah pekerjaan ya otomatis secara tidak langsung tidak ada beban lagi lah. Cita-citanya harus jadi pegawai negeri, harus jadi pegawai swasta. Benar. Tetap ada pilihan lain. Iya, ada dan pilihan, jiwamu, Bang Den. misalnya jiwamu yang di sini ya, main game, lakukan. udah kembangkan kalau bisa. Jangan setengah-setengah, tapi tetap mikir, ibarat tetap fokus juga masalah kalkulasinya, apalagi Ya. tambah pandemik seperti ini ya. Ya. Harus dipikir-pikir dulu. Tapi kalau memang yakin, udah mulai duluan, insya Allah bakalan jadi Bang Den. Oke, terima kasih Fitra Iya. Arhadi. Honor Ngopi Kopi. Sampai ketemu pemirsa lah di podcast The Jurnal Indonesia berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Bisa kunjungin outlet Ngopi Kopi di yang pertama di Jalan MH Tamrin. Iya, Planet Pas Football. depan Planet Football. Yang kedua, singkatannya Tamrin juga ini ya. Iya, pasar Ya kan, Tamrin. pasar Benar. Lantai Pasar 4. Taman Rawa Indah lantai 4. IG-nya Fit? IG-nya Ngopi Coffee. Nanti kasih lihat ya link di bawahnya. Ya, Bang Den ya, bantu-bantulah buat mengembangkan. Ngopi Kopi ya, nggak pakai titik. Ngopi Coffee _coffee. Oke. IG-nya. Nanti deskripsinya ada di bawah Bang Nah, Den. IG pribadimu kalau ada yang mau nanya, misalnya DM, Waduh, Mas. cukup lewat IG ini aja, Ngopi Coffee Bang Den. Oke. Say hello Fit. Thank you. Thank you, terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you Fitra. Terima Oke, kasih. sama-sama. Bang Sampai Den. jumpa lagi. Dah.